serangan brutal pada akhir abad ke-16. Namun warisan Askia Muhammad tetap hidup. Ilmu pengetahuan yang ia dukung, sistem pemerintahan yang ia bangun, dan nilai-nilai Islam yang ia tegakkan menjadi fondasi moral dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di seluruh Afrika Barat, namanya disebut dalam puisi, doa, dan sejarah. Ia dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai imam yang memerintah dengan hikmah, penguasa yang tunduk kepada Allah, dan raja yang mengangkat bangsanya ke puncak dunia. Epilog akhir, nafas gurun yang menyaksikan. Jika suatu hari engkau menjejakkan kaki ke Gao, kota tua yang pernah menjadi jantung sebuah kekaisaran, dan berdiri di hadapan makam lumpur tua yang mulai retak dimakan waktu, jangan berpaling cepat. Pandanglah dengan hati yang tenang. Di bawah timbunan tanah sederhana itu, berbaringlah seorang raja. Bukan raja yang lahir dari istana emas, melainkan raja yang ditempa oleh kerasnya kehidupan, iman yang kokoh, dan impian besar akan negeri yang agung. Dialah Askia Muhammad, raja yang menyalakan lentera peradaban di tengah gurun Sahara. Lentera yang ia nyalakan bukan dari minyak dan api, tapi dari ilmu, keadilan, dan ketakwaan. Ia membawa syariat ke tengah rakyatnya. Ia angkat pena bersama pedangnya, dan ia jadikan tanah Afrika bukan hanya medan perang, tapi juga taman ilmu yang harum mewangi hingga tanah suci. Kini tubuhnya telah kembali ke tanah, tetapi warisannya belum terkubur. Nama dan visinya masih hidup dalam naskah kuno di perpustakaan Timbuktu, dalam mimpi-mimpi anak muda yang mencintai negerinya, dan dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh angin gurun dari generasi ke generasi. Askia Muhammad, Raja Besar Songhai, telah tiada. Namun roh kepemimpinannya masih berjalan di pasir-pasir Afrika. Ia hadir dalam sunyi malam para penuntut ilmu. Ia bermain dalam sungai Niger yang tak pernah berhenti. Ia bangkit kembali setiap kali seorang pemimpin berdiri untuk menegakkan keadilan dan ilmu. Karena raja sejati tidak mati dalam sejarah. Ia hidup selama ada yang masih mengingat namanya dan menghidupkan cita-citanya. Jika engkau ingin jadi raja, belajarlah bersujud lebih dalam dari yang lain. Sebab tinggi seorang pemimpin bukan di atas singgasana, tapi pada kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Jangan kau kira kejayaan itu dibangun oleh pedang semata. Ia dibangun oleh ilmu, iman, dan keberanian menegakkan yang benar meski dunia memusuhinya. Biarpun aku buta oleh usia, hatiku tetap melihat jalan Allah lebih terang dari cahaya mentari. Dan selama aku masih mengingatnya, aku tidak pernah merasa kehilangan arah. Aku tidak menaklukkan tanah demi kekuasaan, tetapi agar hukum Allah tegak di bumi ini. Sebab kekuasaan dan tanpa keadilan hanyalah tirani yang dibungkus emas.